Kini pandangan kami melihat beberapa anak muda keluar dari sebuah bengkel motor. Kemudian satu orang menutup rolling door-nya. "Ayo, semua udah siap kan?" ucap tanya dari salah satu dari mereka. Masing-masing dari mereka mulai berboncengan. Namun kami melihat ada satu motor dengan bentuk yang sudah agak lain, seperti dibuat sengaja untuk balapan. Mereka mulai melaju melewati aku dan Sukma. Kami pun yang terus memperhatikan kalau ada hal ganjil yang terlihat. Dan benar saja, tak berselang lama ku tatap. "Lah, Suk, itu dia." "Iya, itu dia Tok. Ayo kita ikuti kemana mereka akan pergi," sela Sukma. Dia segera menarik tanganku untuk bergegas mengikuti dari belakang. Karena tepat di salah satu motor iring-iringan anak muda itu terlihat sosok yang mengikuti dengan cara melayang perlahan. Kami terus membuntuti kemana arah rombongan itu menuju. Sesampainya mereka semua berhenti di jalan raya besar pinggiran ruas tol. Ternyata tidak cuma mereka. Di sana kami lihat sudah banyak pula rombongan dari bengkel lain yang sudah nampak menunggu di pinggiran jalan yang bertuliskan pelang nama Jalan Kawan Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kita akan lanjutkan cerita sebelumnya tentang pengalaman Narto dan Sukma yang harus berhadapan dengan jin yang menyerupai sosok korban kecelakaan balap liar yang ada di Jalan Kawan Lama, Jakarta Barat. Nah, seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sembari terus memantau apa yang akan mereka lakukan, tidak berselang lama, beberapa anak muda mulai menutup arus lalu lintas jalan raya yang mulai sedikit lengang. Diiringi motor-motor balap mulai berjajar di tengah jalan raya umum ini. Bunyi-bunyi klakson dari pengendara umum lain yang merasa terganggu mulai bising terdengar. Tidak luput ku dengar sesekali kata maki dan caci kepada tingkah segerombolan anak muda itu. "Tok, tetap fokus. Perhatikan keganjilan-keganjilan yang mungkin akan terjadi," kata Sukma yang membicingkan mata. "Iya, pasti Suk. Yang pakai baju pink itu dadanya besar ya. Kayaknya asli tuh mah, gak kayak si Narti," jawabku sembari melirik ke beberapa perempuan dalam kerumunan itu. Sontoloyo, lu mah malah ngeliatin gunung kembar," kata Sukma kesal menepuk jidatku. "Waduh, sakit Suk. Siapa tahu kan itu juga pertanda kalau tak lu ngeres." Deru suara motor bising mulai digeber. Dengan aba-aba dari satu orang yang mengibaskan bendera, serentak motor mereka melesat kencang, berlomba di atas aspal jalanan raya, dan begitu miris terlihat. Para joki balap liar yang umurnya bisa kuperkirakan masih belasan tahun. Bahkan ada yang memacu kecepatan motornya dengan gaya berbaring di atas jok motornya. Mereka saling berlomba, berpacu untuk menjadi yang tercepat, tanpa ada yang menggunakan satu alat keamanan pun. "Suk, sosok itu ada di salah satu boncengan pembalap," ucapku sembari menunjuk karena sosok bermuka retak itu kembali muncul. Benar saja, tidak berselang lama, satu motor pembalap yang dinaiki sosok itu kehilangan kendali. Laju keras motor yang semula lurus menjadi oleng tak terkendali. Dan motor itu terpelanting, membawa serta pengendaranya. Bunyi benturan keras, gesekan besi yang beradu dengan aspal jalanan
memantulkan kilatan api memercik, membuat garis zigzag mengikuti arus laju motor terseok. Sorak riuh penonton terdengar. Mereka pada teriak gini, "Jatuh, jatuh, ayo kita semua bubar." Sorak riuh yang kini berselipkan geberan motor para penonton yang kini serentak angkat kaki dari lokasi kejadian. Kembali kami lihat ke arah motor yang terjatuh. Ternyata tidak semua pergi. Ada satu orang yang berlari ke arah pembalap yang terjatuh, mencoba mencari bantuan. Tolong teman saya!" teriaknya dengan merangkul joki balap yang terjatuh terkapar di pembatas trotoar. "Tok, ayo cepat kita tolong," kata Sukma yang bergegas menarikku. "Mas, tolong teman saya mas," ucapnya lirih. Nampak luka memar dan goresan-goresan luka di pipinya memerah mengeluarkan darah. Joki balap itu pun meringis kesakitan memegangi ulu hatinya. Dengan sesekali terbatuk mengguris tetesan darah. "Suk, masih hidup Sukma," ucapku yang masih melihat gerakan dari pembalap liar yang terjatuh itu. Segera beberapa pengendara mobil umum kami minta bantuan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. "Pak, tolong pak," ucapku dengan Sukma sembari mengatupkan tangan memohon. Tapi apa yang terlontar dari mulut mereka adalah, "Biarin aja, biar tahu rasa. Masih muda sok-sokan, capek-capek disekolahin malah nyari penyakit," ucap mereka. Bahkan ada yang disertai ludah setelah memakinya. Sampai ada satu bapak tua pengemudi mobil kolbak. "Ayo nang, naikin ke mobil bapak aja," ucapnya dengan tergesa menghampiri kami. Kami segera menaikkan korban ke atas bak kolbak mobil yang terbuka, ditemani temannya yang terus merangkul. "Tok, kamu ikut naik kolbak si bapak, biar gua yang bawa motor ngikutin dari belakang." Segera mobil kolbak dipacu cukup kencang. Sembari mengemudi, si bapak tua itu mulai membuka pembicaraan. "Anak muda zaman sekarang suka salah pergaulan. Kalau dibilang kesel, jujur bapak juga kesel nang. Cuma bapak keinget anak bapak sempat dulu juga kecelakaan. Untung saja ada yang nolongin. Kalau enggak, gak tahulah nasib anak bapak," ucapnya sembari mengingat-ingat kejadian yang pernah anaknya alami. "Iya pak, semoga ini jadi amal ibadah buat bapak ya. Mudah-mudahan juga ini jadi pembelajaran buat anak-anak muda yang pikirannya pendek, padahal masa depannya masih panjang," jawabku dengan sesekali mencuri pandang ke arah bak belakang dari spion tengah mobil. Ada sedikit rasa kagum karena hanya dia yang tidak pergi ketika temannya kecelakaan. Ya walaupun dari akibat cara yang salah. Tidak terasa mobil kolbak kami sampai di pelataran UGD rumah sakit. Segera dengan sigap para perawat datang dan membawa korban ke ruang UGD. Di sela-sela menunggu penanganan dokter, "Nang, bapak mau lanjut perjalanan pulang ya. Semoga temannya baik-baik saja," ucap si bapak tua. "Pak, saya terima kasih sekali ya telah membantu dan mau direpotkan." Ku kepalkan uang sembari bersalaman. "Apa ini dek? Bapak ikhlas. Kalian lebih perlu untuk penanganannya biaya rumah sakit. Bapak cuma bisa bantu sampai sini," kata si bapak tua yang kini mulai berlalu pergi. Selang agak lama, teman dari si korban yang sedari tadi melamun akhirnya menegurku. "Mas, saya sampai lupa terima kasih. Kenalin, nama saya Ardi mas," ucap teman si korban yang kuperkirakan umurnya hanya terpaut beberapa tahun dariku. "Oh iya ya, saya Narto." "Iya gak apa-apa mas, kita sesama manusia harus saling bantu. Tapi maaf, kalau boleh tanya, kenapa teman mas yang lain pergi gitu aja ya setelah kejadian?" "Mereka takut kalau sampai ada yang tewas mas. Urusannya bakal panjang dengan pihak keluarga, terlebih dengan pihak yang berwajib." Dari situ baru saya paham kenapa ketika kejadian semua serentak pergi berhamburan. Mungkin ketika menang jadi pahlawan, tapi ketika kalah menjadi sampah dalam dunia mereka. Tapi itu sih hanya perkiraanku ya. Lah terus, masnya kenapa nggak ikut lari aja? Kalau sampai nyatanya kejadian kan masnya bakal kena masalah. Tanyaku coba mengorek informasi. "Sebulan yang lalu, teman saya Panjul juga tewas di lintasan.
Waktu itu saya memutuskan pergi tanpa peduli. Akhirnya dengan suara yang terputus. Akhirnya apa, Mas? Tanyaku penasaran meminta kelanjutan. Saya sering diteror sampai sekarang sama arwah Panjul, ucapnya pelan yang kini menundukkan wajah. Terlebih satu teman saya juga baru beberapa hari lalu menyusul tewas, tapi dia tewas terlindas kontainer. Ucapnya semakin mengecil, dilanjutkan dengan bisikan di telingaku. Sebelum kejadian, dia sempat mengirim pesan ke HP saya, Mas, kalau dia dikejar arwah Panjul. Tapi waktu kami datang menyusul, semua sudah terlambat, bisik Ardi dengan raut wajah ketakutan. Sesekali melirik kanan kiri, entah apa yang ia cemaskan. Tidak lama akhirnya Sukma sampai menyusul kami yang terduduk di pelataran lorong UGD. "Tok, gimana kondisinya?" tanya Sukma. "Masih ditangani dokter, Suk." Cukup lama kami menunggu. Akhirnya dokter pun keluar dari ruang UGD. Kami segera mendekati dan bertanya, "Gimana, Dok?" "Untung kalian semua cepat bawa ke sini. Korban mengalami benturan di dada cukup parah, jadi harus dipasang oksigen. Jadi harus dirawat beberapa hari. Jadi tolong kabari keluarganya secepatnya agar segera bisa ditangani," ucap si dokter. "Iya, Dok. Saya yang akan mengurus dan menanggung semua biayanya. Tolong lakukan yang terbaik, Dok, untuk keselamatan teman saya," ucap Ardi memelas penuh harap. Tidak terasa waktu pun semakin larut. Aku dan Sukma memutuskan untuk berpamitan dan berniat kembali pulang ke bengkel. "Mas Ardi, saya dan Sukma pamit pulang ya." "Oh iya, Mas, saya banyak-banyak terima kasih atas bantuan kalian," jawab Ardi. Namun sebelum berpisah, aku sedikit berinisiatif. "Oh iya, Mas Ardi, sebaiknya kamu pakai ikat pinggang saya sementara. Siapa tahu bisa membantu sampai nanti kondisi udah membaik," ucapku sembari melepas dan berniat memberikan pinjam ikat pinggang dari kulit kijang peninggalan kakek buyutku. Ardi pun menerima dan mulai perlahan memperhatikan ikat pinggang yang kupinjamkan. "Kalau jimat aja, ada nggak, Mas? Saya lebih perlu jimat penangkal." "Mas, kalau kamu percaya dengan benda jimat seperti itu, kamu itu termasuk musyrik," ucapku menjelaskan. "Lah terus, ini ikat pinggang buat apa? Saya kan udah punya." "Mas Ardi, ikat pinggang yang dipinjamkan Narto ini dari kulit kijang asli. Dia tidak berkodam, tapi bisa membuat makhluk-makhluk gaib tidak nyaman melihatnya," Selas Sukma menambahkan. Iya juga sih, Mas. Saya pun sudah dengar soal keistimewaan hewan bertanduk itu. Beberapa bagian tubuhnya bahkan bisa dipakai untuk menjadi obat yang mujarab, ucap Ardi. Dengan segera Ardi menerima dan mengenakan ikat pinggang kulit kijang yang kupinjamkan. Dan tidak lupa kami saling bertukar nomor telepon untuk bisa berkomunikasi jika nantinya terjadi hal-hal yang membahayakan. Setelah itu aku dan Sukma melanjutkan perjalanan pulang. Mengendarai si bebek tua melaju mulus di jam malam menjelang subuh buta hari menuju Parung. "Gimana, Tok? Udah ada titik terang?" tanya Sukma dalam boncengan. "Ada, Suk. Setelah kuperhatikan baik-baik, sosok arwah itu adalah salah satu temannya dari orang yang mengalami kecelakaan tadi. Katanya dia juga sering ditampaki." "Apa termasuk orang yang tewas dihantam kontainer lusa itu, Tok? Kan penyebabnya sosok yang sama," tanya Sukma kembali. "Iya, Suk. Yang ditabrak kontainer itu juga salah satu teman Ardi," ucapku menjawab sembari melajukan motor. "Kok sampai makan korban ya? Bahaya ini mah, Tok. Ada kemungkinan Ardi masih dalam incaran," ucap Sukma. Sembari melajukan motor perlahan, aku pun menceritakan tentang gambaran mimpi yang aku dapat sewaktu pingsan di SPBU. Mencoba mengaitkan, namun masih sulit, karena yang kulihat justru sosok dengan kepala buntung, bukannya retak. Entahlah, kami baru saja akan memulai menguak cerita di baliknya. Perjalanan di tengah malam terasa sangat cepat. Tidak lupa mampir membelikan pesanan martabak dari Mang Soleh. Dan tak terasa juga, akhirnya kami sudah sampai di depan bengkel. Namun kulihat di seberang jalan
Rahma dan beberapa orang yang membantu sedari awal nampak masih sibuk menata barang di toko barunya. Tak mungkin kali ini kulewatkan kesempatan kembali. Aku segera berhenti dan bergegas menghampiri mencoba membantu. Sedangkan Sukma segera masuk ke dalam mes bengkel untuk mengecek kondisi Mang Otong. Rahma, banyak sekali barang-barangnya. Sampai mau subuh buta begini belum selesai? Tanyaku memaksakan malu yang masih tersimpan dan Rahma yang juga nampak masih enggan menatap pandang. Iya Mas Narto, ini barang dagangan bibiku yang mulai besok buka di toko sebelah. Oh iya, kenalkan, ini bibiku, namanya Bibi Tris, ucap Rahma memperkenalkan. Oh iya Bi Tris, saya Narto, asli Sunda, cuma namanya Jawa. Semoga usaha Rahma dan Bibi Tris semakin maju ya ke depannya. Kalau butuh apa-apa tinggal kabari aja. Untuk Neng Rahma dan bibinya, pasti saya akan sigap membantu dalam cuaca hujan, bahkan badai sekalipun. Hah, laki-laki buaya. Laki-laki model begini mah ada maunya nih. Kamu hati-hati ya Rahma, ucapan pertama kali yang terlontar dari Bibi Tris. Aku hanya tersenyum. Gak apa-apalah aku dibilang laki-laki buaya. Yang aku tahu kan buaya itu hewan yang setia. Dia hanya akan menikahi satu betina seumur hidupnya. Makanya sampai dijadikan roti buaya untuk adat pernikahan orang Betawi. Tapi tetap aja sih mulutnya si Bibi Tris itu kurang ajar. Selesai membantu Rahma dan bibinya, aku segera berjalan masuk ke dalam mes. Gimana Mang Otong Suk? Tanyaku. Alhamdulillah tok, bos udah enakan. No, lagi pada makan martabak, jawab Sukma. Aku segera berlari ke kamar. Lah, kok habis martabaknya? Aku juga belum makan loh Mang, ucapku yang melihat martabak yang tinggal bungkusnya saja. Lu puasa aja dah, ntar pagi gua beliin nasi uduk empok elah, ucap Mang Otong yang terkekeh. Yah, gak apa-apalah perut ini keroncongan. Bisa melihat Mang Otong siuman, bahkan tertawa lepas aja udah cukup membuatku bahagia. Keesokan paginya bengkel kembali normal, buka seperti biasanya. Aku yang masih penasaran bertanya kepada bos. Mang, Mamang yang kemarin itu ngeh gak Mang? Maksudnya inget yang Mamang rasain gak? Tanyaku dalam sela-sela pekerjaan. Masih tok, Mamang seperti dalam goa. Di sana tangan Mamang diikat. Sosok hantu yang mukanya terbelah berlumuran darah itu lalu mencekik Mamang. Terasa sesak sulit untuk menghirup udara. Untung tiba-tiba dia kesakitan. Teriak perih memegangi wajahnya, yang padahal ya emang udah hancur dari awal tok, kata Mang Otong menjelaskan. Iya Mang, mungkin itu pas Sukma balurin jeruk lemon ke muka Mamang. Mungkin juga berefek pada sosok yang masuk ke dalam alam bawah sadar Mamang. Walah, Sukma, Mamang berterima kasih sama kamu. Jadi buat repot kalian ya Mamang. Cuma lemonnya busuk apa ya? Kok bau aneh gak hilang-hilang sampai sekarang? Ucap Mang Otong sembari hidungnya mengendus-endus. Aku hanya menahan tawa, karena tak ada yang tahu kalau potongan lemon itu biasa ku gunakan untuk membilas ketiak. Sama-sama bos, atas seizin yang maha kuasa lah pertolongan itu datang. Aku dan Narto hanya berupaya, jawab Sukma. Sekali-kali kita harus liburan kali ya. Kerja terus kayak kagak, malah masalah yang terus datang. Biar otak kita seger, ucap Mang Otong. Tapi jangan sekarang-sekarang lah Mang, kita ambil waktu yang pas, ucapku yang masih teringat dengan Ardi yang belum selesai dengan masalahnya. Ya iyalah pasti, Mamang juga nunggu ada mobil tua yang kejual dulu. Makanya kalian kerja yang semangat ya, biar cepat liburan, ucap Mang Otong. Mendengar rencana Mang Otong, kami pun semua senang. Akhirnya setelah sekian lama ada juga agenda jalan-jalan. 2 hari kemudian aku mendapat panggilan masuk dari Ardi. Assalamualaikum Mas Narto, ucap suara di seberang telepon. Waalaikumsalam Mas Ardi, jawabku menerima panggilan telepon dari Ardi. Mas Narto, Mas, sosok Panjul semalam meneror saya lagi.
Gak cuma nampakin, kali ini saya sampai diseret-seret ke kamar mandi, ucap Ardi terbata-bata menjelaskan. Coba Mas Ardi ceritakan perlahan. Segera kupanggil Sukma untuk mendekat dan kunyalakan loudspeaker agar Sukma juga bisa mencermati apa yang dialami Ardi. Jadi gini Mas, dalam kosan Ardi yang gelap karena lampu kamar sebelumnya ia matikan sebelum tidur, Ardi terbangun karena ada tetesan air jatuh ke wajahnya. Air apa ini? Apa di luar hujan? Segera Ardi bangkit dengan kondisi masih mengantuk, menengok keluar dari balik jendela. Terang, rasanya gak habis hujan. Air apa ini? Gumam batinnya. Ardi pun segera menyalakan lampu kamarnya, mengusap wajah yang basah dengan telapak tangan. Ketika ia pandang, betapa terkejutnya ia. Ternyata itu adalah darah. Darah? Darah apa ini? Dengan terkejut dia mendongak ke arah atas plafon kamarnya. Tetesan darah itu masih berjatuhan dan semakin deras dari atas plafon, sampai kamar tidurnya basah oleh darah. Tiba-tiba lampu kamarnya meredup, mulai tidak menyala, dan terdengar suara geraman berat. Dalam remang, Ardi sekilas melihat sebuah sosok muncul dari balik tembok kosnya. Dari samar yang semakin lama semakin nyata, sebuah sosok dengan muka nampak retak terbelah. Hanya derayan darah nampak menghiasi lekat wajahnya yang hancur. Panjul! Panik Ardi yang menerka sosok yang tiba-tiba menyambanginya. Panik, ia segera berlari, mencoba meraih gagang pintu. Sial, kenapa pintunya terkunci sendiri? Kembali Ardi membalikkan badan, mengalihkan pandang pada sosok menyeramkan di belakangnya. Ternyata sosok itu sudah tidak ada di sana. Ardi mulai menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba tubuh Ardi terbanting. Dengan wajah yang lebih dulu menghantam tembok, Ardi pun kesakitan memegangi keningnya, karena darah pun mulai mengucur dari keningnya yang dihantam. Sosok itu menjambak dan menarik rambut sampai Ardi terseret-seret sampai ke kamar mandi. Sosok itu mengangkat kepala Ardi, ditarik dan ditekan di dalam bak kamar mandi. Segala upaya Ardi coba berontak dan melawan, mencoba mengangkat kembali wajahnya untuk bisa menghirup nafas. Jul, maafin gua Jul, ucap Ardi sesekali berteriak. Namun tetap saja sosok itu sesekali berusaha membenamkan kepala Ardi kembali ke dalam air. Bukan, maksud gua gak setia kawan Jul, gua minta maaf, ucap parau Ardi yang terengah karena beberapa kali wajahnya dibenamkan dalam air. Hanya geraman semakin keras jawaban yang Ardi dapat. Ardi yang terpojok terus melawan dorongan di kepalanya. Sekilas ia melihat dari ekor mata kilatan kuning cahaya yang memantul dari ikat pinggang yang menggantung di celana jeansnya yang menggantung di pinggir kamar mandi. Dengan susah payah, tangan Ardi mencoba menggapai ikat pinggang itu. Setelah tergapai, Ardi segera menghantamkan ikat pinggang yang nampak bercahaya ke arah belakang punggungnya. Sosok yang terus menekan kepala Ardi menggeram. Dengan perlahan terasa tekanannya melemah dan melepas. Ardi yang kini leluasa segera mengangkat kepalanya dan tersungkur lemas. Dan sosok Panjul itu pun kini menghilang. Jadi gitu ceritanya Mas Narto. Gimana ya Mas? Apa ada solusi dari Mas Narto? Ucap Ardi menanyakan permasalahan ini. Sementara ikat pinggang yang kupinjamkan pakai terus ya. Jangan sampai Mas Ardi lupa. Nanti malam saya dan Sukma mampir ke tempat Mas Ardi. Semoga permasalahannya cepat selesai. Iya Mas Narto, saya tunggu ya. Dan semoga masalahnya bisa diselesaikan secepatnya. Saya nggak tenang Mas. Makin kesini makin bahaya. Insya Allah. Nanti kamu kirim aja alamat lengkap kosan kamu ya Mas. Iya Mas, makasih. Di sela-sela pekerjaan, setelah menutup panggilan, datang seorang saingan bengkel yang sama-sama berkecimpung di dunia balap liar. Gimana temen lu yang jatuh kemarin lusa? Ikut mati nyusul si Panjul nggak? Ucapnya dengan sinis. Mendengar ucapan itu,
Ardi langsung tersulut emosinya. Rasanya ingin dia hantam mulutnya dengan kunci Inggris yang digenggamnya. Namun terus dia tahan emosi. Nyari joki balap itu yang pinter. Jangan si Panjul aja lu andelin. Jadinya mati dia kan. Udah waktunya juga bengkel ini lenyap, kata pria itu dengan pandangan sinis menatap ke sembarang arah bengkelnya dan semakin merajam kesabaran. Ocit masih selamat. Dia hanya perlu penanganan medis. Dan pasti dia akan kembali sehat. Tidak akan bernasib seperti Panjul. Gue yakin ketika melawan Panjul di lintasan, lu pasti curang kan? Karena biasanya mulut itu tidak akan beda jauh dengan kelakuan, ucap Ardi yang membalas dengan sedikit emosi. Alah, mau curang mau enggak, nyatanya gua lah yang menang. Bengkel gua yang akan berjaya ke depannya. Pria itu tertawa dengan sombong. Ardi menatap wajah pria sombong itu lekat-lekat. Buktikan kalau emang lu pantas jadi bengkel terbaik di sini. Lawan gua di lintasan malam minggu besok, ucap Ardi menantangnya. Besar juga rupanya nyali lu. Baiklah, bakal gua antar lu ke neraka, biar kalian semua para pecundang bisa berkumpul kembali di sana, kata pria sinis itu sembari perlahan meninggalkan bengkel Ardi. Pada sore harinya, segera Ardi menutup rolling door bengkelnya untuk sekedar menandakan bengkel sudah tutup lebih cepat. Ya, karena tinggal 3 hari waktunya, dia harus berfokus menyeting dan menyiapkan sebuah motor balap untuk dipergunakan membungkam mulut sombong bengkel saingannya pada malam minggu nanti. Ditariknya nafas dalam-dalam, dia menatap beberapa motor balap yang berjajar. Motor-motor yang sebelumnya biasa dia dan teman-temannya kerap pergunakan setiap ada ajang balapan liar. Dan matanya tertarik pada satu motor balap yang berjajar itu. Apa aku pakai motor ini aja ya? Motor bekas almarhum Panjul, ucapnya sembari memegangi dan mengamati satu motor yang bagian depannya bengkok setelah sebelumnya mengalami kecelakaan dan merenggut nyawa Panjul. Aku yakin kejadian kecelakaan lalu bukanlah tiba-tiba, dan semoga saja dengan aku menggunakan motor ini, arwah Panjul pun bisa tenang, ucap Ardi dalam hati yang berjongkok tepat di depan motor balap di mana nyawa Panjul melayang. Setelah menimbang-nimbang semakin dalam dan meneliti, selain mesinnya yang sudah disetting balap tanpa masalah, nampaknya Ardi hanya perlu sedikit mereparasi bagian depan yang bengkok. Segera dia dorong motor itu ke bagian depan bengkel agar bisa leluasa membongkar dan mereparasi bagian depannya yang bengkok. Satu persatu, setiap part yang rusak dia bongkar dan menggantikannya dengan part yang baru, sampai mulai terlihat motor balap bekas kecelakaan ini perlahan mulai membaik. Namun Ardi sedikit teringat. Iya, malam ini kan Mas Narto mau main ke kosan. Sebaiknya aku lanjutkan besok. Sembari ditatapnya jam yang melingkar di tangan. Tak terasa jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Segera Ardi mengirim pesan, sebuah serlokan bengkel dan teks pesan. Mas Narto, maaf malam ini saya lembur. Kalau Mas belum sampai, kita ketemu di bengkel aja ya. Mas tinggal ikutin map ini aja. Kebetulan bengkel saya nggak terlalu jauh dari kosan. Tapi kalau udah di kosan, tunggu saya sebentar. Saya lagi beres-beres, ucap ketikan yang dikirimkan melalui pesan dari Ardi. Ardi pun segera berbenah. Namun ketika langkahnya hampir mencapai pembatas tutup rolling door bengkel, hal aneh terjadi. Rolling door menutup keras serentak sendirinya, membuat Ardi terkejut. Kemudian suara bising dari knalpot motor yang baru saja Ardi rapikan tiba-tiba hidup menyala dengan sendirinya, membuatnya semakin terperangah. Kenapa bisa hidup sendiri motornya? Ucap Ardi yang melotot dengan keheranan. Suara motor yang tiba-tiba hidup itu semakin meraung, seakan ada yang menggebernya. Mata Ardi membulat lebar karena motor itu mulai meneteskan darah. Dan tak lama mulai samar terlihat sebuah sosok. Panjul, ucap Ardi tergagap. Perlahan satu sosok yang tadinya samar
kini semakin nyata dipandang. Sosok yang berparas sama, walaupun dengan wajahnya yang hancur. Kini sosok itu terduduk menyeringai di jok motor balap yang tiba-tiba mesinnya menyala. Dengan panik, Ardi mencoba menarik, membuka kembali rolling door yang sempat tertutup sendirinya. Sial! Dengan semua tenaga, ia bersusah payah menarik pintu rolling door yang seakan tiba-tiba keras tak bisa dibuka. Namun untungnya, Ardi teringat pesan dariku agar segera menarik ikat pinggang jika ada hal yang ganjil yang mengganggu. Segera Ardi menariknya. Nampak hangat dan bercahaya. Ardi mulai bersiap dengan sosok mengerikan dari Panjul yang mulai mendekat dengan muka retak menyeringai. Sementara itu, ini dia kos-kosan Ardi, Suk. Tak mau membuang waktu, segera kupanggil namanya perlahan. Mas Ardi, pelan ucapku dari balik pintu. Beberapa kali ku coba, namun tak ada jawaban. Apa mungkin dia udah tidur tok? Lampu kamarnya remang, sela Sukma. Masa sih anak bujang jam 9 udah tidur, Suk? Bentar, gua coba intip. Tunggu tok, itu gak sopan, ucap Sukma yang coba menghalangiku menyibak gorden dari sela ventilasi. Justru takutnya udah terjadi sesuatu di dalam, Suk. Kita kan gak tahu. Sukma terdiam, dan ia segera melepas genggaman tangan dari bahu yang menghentikan langkahku. Aku segera mengambil satu ranting pohon yang tergeletak tepat di halaman depan pintu kos-kosan dan menggunakannya untuk menyibak gorden sedikit dan mengintip. Aku terus mengamati keadaan yang terjadi di dalam kosan itu. Coba lebih detail, semakin lama jantungku berdebar. Buir-buir keringat mulai berjatuhan dari keningku yang coba terus memfokuskan pandang. Cukup lama. Tok, gimana? Kelihatan gak? Tanya Sukma di belakangku yang sedikit memecah konsentrasi. Shh, jangan berisik, Suk. Pelan-pelan ngomongnya. Ini lagi gua pantau. Kayaknya mah bentar lagi selesai. Ucapku yang sedikit memalingkan pandang pada Sukma dan kembali fokus pada pengintaian. Hah? Bentar lagi selesai gimana maksudnya? Sukma yang penasaran memaksakan kepalanya berhimpitan denganku, mencoba ikut mengintip melihat apa yang telah terjadi di dalam kosan itu. Kini kami melihat pemandangan di kamar itu bersama. Wah, sial lu tok. Ini kamar siapa? Orang lagi bersenggama malah lu intipin. Pantes betah bener, kata Sukma yang kesal, segera menarik dan menjewer kupingku. Aduh, sakit, Suk. Melasku menahan sakit dari jeweran Sukma. Sama aja lu zinah mata tok. Yang fokus. Coba lu cek lagi. Mungkin nomor kosan nomor berapa. Iya, Suk, maaf. Kan gak sengaja itu mah. Segera kurogoh kantong celanaku, mengeluarkan gawai dan membuka bagian pesan dari Ardi. Walah, iya, Suk. Nomor kosannya kebalik. Bukan 6 tapi 9. Tunggu. Ini ada pesan baru masuk dari Ardi. Dia ngasih Sherlock alamat bengkelnya. Ya udah, ayo kita kesana aja. Kami pun segera bergegas, membuka map dan mengikuti. Untungnya bengkel Ardi tak terlalu jauh dari Sherlock kosan yang sebelumnya ia kirim. Mungkin hanya 500 meteran. Tidak lama kami sampai di titik tersebut. Namun kutatap rolling door bertuliskan bengkel itu tertutup dengan lampu padam. Bengkelnya udah tutup, Suk. Lampunya juga udah gelap. Enggak, Tok. Itu bukan gelap biasa, tapi kabut hitam. Aku yakin ada yang udah terjadi di dalam bengkel itu. Ku coba perhatikan kembali. Dan benar saja, gelapnya memang tidak normal. Adanya kabut gelap seperti adanya benteng gaib yang menguncinya. Beberapa kali kami mencoba mendekat untuk bermaksud membuka rolling door. Namun kami sama sekali tak bisa mendekat. Bahkan semakin keras mencoba, sesuatu seperti mementalkan kami. Ardi, apa kau di dalam sana? Teriakku. Dan terdengar sayup suara balesan. Ah, kayak ada suara minta tolong, Suk. Sukma segera memejamkan mata. Kulihat bibirnya mulai bergetar. Entah doa apa yang Sukma ucapkan.
Cepat, hantam pagar gaib itu dengan ikat pinggang lu, Tok, kata Sukma seketika setelah kembali membuka mata. Waduh, kan kulit kijangnya dibawa Ardi, Suk. Ah iya lagi. Ardi, kalau kau dengar suaraku, cepat cambukkan ikat pinggang kulit itu ke arah rolling door. Beberapa kali Sukma terus berteriak. Cukup lama aku dan Sukma menunggu cemas. Terdengar bunyi hantaman pada rolling door bengkel. Perlahan, kepulan asap hitam yang menyelimuti itu memudar. Rolling door terbuka dan Ardi segera berlari ke arah kami. Mas Narto, Mas Sukma, untunglah kalian segera datang, kata Ardi yang tergopoh berlari menghampiri kami. Ia nampak menarik nafas sulitnya. Mas, sosok Panjul kembali. Dia muncul di dalam bengkel, Mas, ucap Ardi tersengal mencoba menjelaskan. Iya, tenang Mas Ardi. Sekarang Mas Ardi gak sendirian. Ada kami di sini. Coba tenangkan diri. Iya Mas Narto, terima kasih. Kalian sudah datang dan tidak terlambat. Untung sosok Panjul hanya menampakkan diri, tidak menyerangku seperti kemarin. Iya, tenang Mas Ardi ya. Sukma segera memijit kening Ardi. Ia pun terus menggetarkan bibirnya dengan lantunan doa. Dan ketika Ardi terlihat sudah membaik, ayo, sekarang kita cek ke dalam bengkel, Mas. Wah, jangan Mas Sukma, bahaya, jawab Ardi yang mungkin masih terbias bayangan sosok Panjul yang menakutkan. Mas Ardi, hanya atas seizin yang maha kuasalah takdir seseorang bisa terjadi, ucap Sukma meyakinkan. Baik kalau begitu Mas Sukma. Kami bertiga pun perlahan masuk ke dalam bengkel kecil milik Ardi. Kupandangi sekelilingnya, hanya terlihat beberapa motor balap yang berjejer rapi dengan alat-alat perkakas bengkel. Motor ini Mas, yang tadi tiba-tiba hidup dan tiba-tiba juga dinaiki sosok almarhum Panjul, ucap Ardi menunjuk satu motor yang berada di jajaran paling depan. Aku dan Sukma segera meneliti dengan seksama bagian demi bagian dari motor yang Ardi maksud. Masih ada beberapa bercak darah yang udah mengering, Suk, ucapku sembari menunjuk bercak yang mengering yang kuyakini dari darah. Apa ini motor yang kemarin dipakai temannya jatuh? Tanya Sukma. Motor ini bekas dipakai sewaktu almarhum teman saya Panjul tewas, Mas. Kalau motor yang dipakai Ocit waktu jatuh itu masih saya titip di warung dekat sekitaran jalan sana, Mas, kata Ardi menjelaskan. Kurasa ini Suk pintunya, ucapku setelah memegangi sasis dari motor dan menatap yakin pada Sukma. Kamu udah yakin, Tok? Hati dan firasat gua sangat yakin, Suk. Mas Ardi, kita cari tahu sama-sama ya. Apa Mas Ardi bersedia ikut dan masuk ke dimensi yang nantinya akan terasa lain? Soalnya kami sama sekali tak tahu awal mulanya dan siapa saja nantinya yang akan dijumpai dalam kilas balik, tanya Sukma menatap Ardi. Maksud Mas Sukma gimana ya? Saya nggak paham, Mas. Kilas balik seperti apa? Tanya Ardi yang masih meragu penuh takut. Motor bekas teman Mas Ardi Panjul meregang nyawa bisa menjadi pintu gerbang antar dua alam dengan membuka kilas balik. Dan itu kenapa Mas Ardi harus ikut, karena saya dan Narto sama sekali nggak tahu dan mengenal siapa-siapa yang nantinya akan ditemui. Hal ini pun hanya bisa terbuka sekali. Tapi sejujurnya kami tidak bisa menjamin keselamatan Mas Ardi nantinya. Hanya takdir Tuhan yang nantinya akan membimbing kita. Semoga saja nantinya akan kita temukan sedikit titik terang setelahnya, tutur Sukma menjelaskan. Kalau jawabannya ada di sana, saya siap, Mas, dengan semua resikonya. Karena kalau tidak, arwah Panjul akan terus meneror saya. Lama-lama saya bisa gila, Mas, jawab Ardi dengan tatapan penuh keyakinan. Tapi ingat ya, Mas, di sana kita tidak perlu melakukan apapun, bahkan gerakan-gerakan tubuh yang nantinya bisa merusak bahkan berakibat fatal pada raga kasar kita di sini. Kita hanya perlu fokus memperhatikan saja setiap detail yang terjadi, ucap Sukma yang lebih detail menjelaskan. Setelah semua setuju, kami segera berduduk melingkari motor balap bekas almarhum Panjul dengan satu sama lain berpegangan tangan untuk masuk ke alam lain.
Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari Narto dan Sukma yang akan menggali informasi kenapa sosok yang bernama Panjul ini bisa menyimpan dendam, yang akan kita ketahui kebenarannya pada episode selanjutnya. Jadi aktifkan notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga yang selalu mengirimkan komentar-komentar positifnya dan juga yang sudah mengirimkan sawerannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Jangan lupa tuliskan selalu komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.